Jadi itu mengkonfirmasi kekuasaan ke depan itu kombinasi antara oligarki dan dinasti tuh. Abang masih ingat nggak ketika dia bilang bahwa aset saya mandek? Iya. Karena 20 tahun saya tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Kan secara logik bisa kita baca, ketika Anda berkuasa ada potensi untuk kemudian semua akan dihidupkan, semua akan diaktifkan. Maka kita yang warga biasa ini kemudian harus hati-hati sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang menjaga kewarasan, memperbesar, meluaskannya dan memperkuat kewarasan itu. Teman-teman, pesta demokrasi bisa saja meninggalkan sisa, tapi sisa itu residu yang dahsyat sekali. Bukan karena prosesnya sekarang akan beralih ke Mahkamah Konstitusi, tapi ada oligarki, dinasti yang bersekutu, dan itu bisa membuat proses demokrasi ke depan tetap menjadi problem dan masalah. Penjaga kewarasannya hari ini adalah Sobat Melki dari Jatam. Apa kabar Melki? Baik Bang. Iya. Terima kasih telah undang. Padahal kamu ngadepin terus tekanan tapi masih bisa tersenyum terus ya Melki? Iya. Disenyumin aja jadinya. Gue senyumin aja. Melki di Jatam. Jatam itu jaringan aksi tambang. Advokasi, jaringan advokasi tambang. Banyak sekali studi-studinya dan kita akan bahas studinya yang mencoba memetakan jejaring ini. Nanti akan di jejaring oligarki tambang. Dan bahkan dalam jejaring oligarki tambang itu kita akan lihat sebenarnya Pak Prabowo di mana saja tambang-tambangnya berada dan juga keluarga besarnya, tapi juga orang-orang yang di sekeliling Pak Prabowo, dan bahkan nanti kita akan kulik Kaisang, Gibran, dan ada hubungannya nanti dengan Raffi Ahmad. Itu akan kita kulik dan kita akan diskusikan. Jadi studi yang dibikin oleh Jatam sebagian besar memang isu-isu tambang. Persis, isu-isu tambang. Kalau ngomong tambang kan berarti ada political exposed persons yang ditambang. Iya. Pemain-pemain tambang. Pemain-pemain tambang. Satu. Kedua, sebagian pemain itu ada di lingkaran dan pusat kekuasaan. Persis. Disitulah tantangan terbesarnya. Sebenarnya sih boleh-boleh aja orang berusaha macam-macam gitu ya. Cuman kadang-kadang mereka bersembunyi dan kemudian menyalahgunakan kewenangannya. Itu yang jadi problem. Problem. Jadi kalau ngelihat proses elektoral kemarin, apa yang menarik kalau dihubungkan dengan oligarki dan dinasti dalam konteks tambang itu? Iya, jadi pesta elektoral Februari kemarin 2024 itu sebetulnya kita bacanya memang ini semacam pesta yang kemudian ujungnya sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran kita itu yang pertama karena mereka-mereka yang berkontestasi ini adalah politikus yang memang berlatar belakang pengusaha. Jadi si capres-cawapresnya secara langsung dia punya afiliasi dengan berbagai macam bisnis. Pengusaha yang penguasa ya. Persis. Politikus yang penguasa. Lalu di saat yang sama, dan ini yang kedua adalah ketika tim pemenangannya itu juga sebagian besar adalah para pengusaha. Entah mereka yang datang dari partai politik maupun non partai politik. Nah, tiga ini kan sangat membahayakan karena mereka yang akan menentukan soal bagaimana siasat strategi mereka. Kemudian ketika mereka terpilih pasti mereka akan secara absolut menentukan arah kebijakannya ke depan. Nah, yang kita khawatirkan memang persis seperti yang terjadi pada 2019 lalu ketika Pilpres 2019 dilakukan. Jadi situasinya kurang lebih sama begitu. Tetapi kekhawatiran kita di 2024 karena kita menyelenggarakan pesta elektoral ketika sudah banyak kebijakan dan regulasi yang memang sudah menjaga kepentingan oligarki itu sendiri.
Nah, ketika yang bertarung atau berkontestasi punya kepentingan atau punya afiliasi langsung dengan bisnis tambang misalnya, maka situasi ini kemudian akan semakin buruk. Dan itu yang kita baca dalam pemilu 2024 kemarin, terutama ketika Prabowo Gibran terpilih. Kekhawatiran itu semakin besar. Apa konkretnya kekhawatiran itu konkretnya? Ya, salah satunya dari sejak KPU membunyikan lonceng pemilu kemarin, kita kan tidak pernah melihat satu sinyalmen begitu soal bagaimana Prabowo Gibran misalnya bisa mulai secara serius untuk membatasi ekspansi industri ekstraktif terutama di sektor tambang ini yang selama ini telah mengokupasi ruang hidup warga misalnya. Atau yang selama ini misalnya telah memakan korban. Di Kalimantan Timur misalnya kita bisa lihat lebih dari 40 orang itu tewaskan di lubang-lubang tambang. Kemudian ruang pangan mereka itu dihabisin begitu ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Pulau Kalimantan. Di bagian wilayah lain juga situasinya hampir sama. Dan sayangnya Prabowo Gibran sebagaimana dengan yang lainnya itu kita tidak menemukan atau melihat ada semacam upaya untuk mendorong bagaimana permasalahan seperti ini bisa dibereskan. Sehingga kita kemudian bisa membaca bahwa mereka kayak sedang diwarisi tumpukan masalah yang sama dari rejim kekuasaan sebelumnya, dari rejim Jokowi misalnya. Dan sebagian orang itu yang ada di rejim terdahulu masih ada di adalah orang-orang yang sama yang juga sedang berkuasa. Kan itu jadi problem. Sehingga mustahil untuk kemudian problem semacam ini bisa diatasi. Karena mereka menjadi aktor penting dari masalah yang sedang berlangsung. Karena agak aneh misalnya kan Bang. Misalnya saya ambil contoh konkret. Salah satu anak perusahaan Toba Bara milik Pak Luhut misalnya di Kalimantan Timur itu. Dia menjadi pemicu hingga kemudian rumah-rumah warga itu amblas. Jalan umum itu amblas. Toba Barat, namanya Toba Barat ya? Namanya PT anak perusahaannya Toba Bara namanya PT ABN, Adi Mitra Baratama, Nusantara. Di wilayah mana? Di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara sana. Nah, operasi perusahaan ini itu kan persis dekat dengan pemukiman. Jadi 5 atau 6 rumah warga kemudian amblas, jalan umum kemudian hancur-hancuran. Nah, ketika aktor yang bermasalah adalah orang-orang yang punya kekuasaan politik, maka mustahil ada penegakan hukum kan, Pak? Nah, situasi itu pasti akan terus berulang ke depan. Karena sebagian besar para pemainnya ini atau mereka-mereka yang menjadi aktor dari masalah tadi ini adalah orang-orang yang sedang memegang jabatan-jabatan strategis tadi. Kan gak mungkin mereka mau menegakkan hukum untuk dirinya sendiri kan. Oke. Nah, kalau kita sekarang mau coba potret jejaring oligarki di tambang. Coba ditampilin deh Bang. Ini hasil kajian ya. Satu lagi jejaringnya. Ini. Jejaring. Karena ini hasil studi pasti sudah melakukan kajian, pendalaman yang luar biasa sekali. Ini kalau ngelihat jejaring oligarki tambang ini apa yang bisa dijelaskan ini? Oke. Iya, yang bisa kita jelaskan adalah satu, bahwa mereka-mereka yang menjadi tim pemenangan dalam pemilu kemarin adalah sebetulnya orang-orang yang memang punya afiliasi langsung dan tidak langsung dengan bisnis di sektor industri ekstraktif. Jadi kita bisa pastikan orang-orang yang telah berkontribusi memenangkan misalnya Prabowo Gibran ini pastikan kemudian akan dikasih jabatan begitu ya. Mustahil orang kemudian mau berkorban begitu ya menjadi tim pemenangan lantas kemudian tidak dikasih jabatan. Jadi ketika mereka terpilih begitu lalu kemudian mereka menduduki jabatan publik tertentu, maka resiko pertamanya adalah terkait dengan bagaimana mereka memastikan kepentingannya itu tidak boleh diganggu. Justru terus mesti dijamin secara hukum. Bahkan kalau perlu bisa lebih ekspansif begitu ya. Maka yang diubah pertama kali itu tentu saja adalah terkait dengan produk hukum dan kebijakan. Nah inilah yang saya kira Bang Bewe sebut sebagai
state capture corruption gitu ya. Baik. Jadi korupsinya mulai dari akarnya, jadi sangat sistematis begitu. Iya. Sebenarnya kan mereka ini tidak hanya mendapatkan jabatan, tapi dapat akses di kekuasaan dan akses pada kebijakan. Persis. Dan mungkin juga banyak bagian-bagian program pembangunan yang nanti dialokasikan kepada dia Iya, tanpa betul. jabatan, tapi Project, kemudian menguasai aset, Iya. akses pada kekuasaan, dan itu juga sebenarnya capital juga kan di situ. Persis. Dan ini tidak bukan sebatas proyeksi kita gitu loh Bang. Karena kalau kita mau flashback ke 2019 tadi, kan kita bisa melihat dari kasus yang dialami terkait dengan polemik pencabutan izin tambang yang dilakukan oleh Menteri Bahlil. Oh iya betul. Kan gini Bang, Iya. Menteri kalau Bahlil. membaca Bahlil itu kalau kita cek sejak 2019 itu, dia kan Kamu senang menjadi sekali dengan Bahlil aku lihat. saking jengkelnya. Saking Karena jengkelnya. 2019 dia ini kan menjadi tim pemenangannya Jokowi Maruf. Iya, Ya. betul. Dua perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaannya juga ikut mendanai biaya kampanye. Ketika Presiden Jokowi Maruf Amin kemudian terpilih, mereka kemudian menunjuk Bahlil sebagai Menteri Investasi / Kepala BKPM kan. Nah, kita kemudian semakin terang bacaannya ketika mulai 2021, 2022 sampai 2023 Jokowi mengeluarkan atau menerbitkan 3 regulasi. 3 regulasi. Oke. Mulai dari Kepres sampai di Perpres yang 2023 yang kemudian memberi mandat kepada Menteri Bahlil untuk bisa mencabut izin-izin tambang. Itu yang kemarin jadi laputnya Tempo ya. Persis. Artinya situasi ini sudah terjadi sebelumnya. Dan berpotensi besar akan kembali terjadi. Karena Bahlil sendiri, dia juga menjadi tim sukses dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi dia melekat itu ya di setiap. Persis. Oke, kita nggak enak ngomongin Bahlil terus coba kita lihat yang lain. Itu ada ketua itunya tuh Roslani itu apa ya? Ya, Roslani juga punya afiliasi karena dia ini kan pendiri satu perusahaan holding namanya Rekapital begitu ya. Bukannya sama Sandiaga itu ya? Termasuk dengan Pak Sandiaga juga begitu ya. Jadi mereka punya afiliasi langsung begitu dengan berbagai macam bisnis begitu. Iya. Nah, yang menarik kalau kita cek di situ Bang, itu kan ada Pak Luhut, ada juga ponakannya Pandu Sahrir. Oh, Pandu Sahrir itu ponakannya. Yang wakil bendahara TKN begitu ya. Yang mana itu? Yang di bawah Pak Hasim. Iya betul, di bawah Pak Hasim ada Pandu Ya Sahrir. Pak Hasim juga bagian dari pebisnis tadi begitu. Oke. Termasuk saya kira teman baik abang satu itu. Siapa tuh? Kuasa hukum Prabowo Gibran. Siapa? Oh, Yusril Iza Mahendra. Yusril. Kuasa hukum itu betul. Sekarang jadi Prabowo Gibran. Betul. Oh, ada masuk tambah banyak tuh di sini lawyernya tuh. Persis. Ada Yusril, ada OC Kaligis. Ya, yang dulu Hotman Paris. Kena kasus korupsi, terus ada Hotman Paris ya. Yang sering membela konglomerat. Ada Otto Hasibuan ada di situ. Yeah. Pokoknya orang-orang yang di bidangnya itu reputasinya itu ya. Iya ada Hotman Paris. Iya, Hotman Paris. Oke. Nah, jejaring oligarki ini ada di pusat kekuasaan. Biasanya kemudian sasaran pertamanya mereka apa sih? Melindungi kepentingan bisnisnya. Persis. Dari sisi korupsi maka ada konflik of interest kemungkinan besar akan terjadi. Iya. Karena the parent of the corruption adalah gratifikasi dan salah satunya conflict of interest. Iya. Oke, satu di kebijakan dia main. Terus kedua, dia akan bukan hanya mengamankan tapi memperluas konsesi-konsesi yang dimilikinya. Persis. Jadi semakin menancapkan. Jadi bisa ada garansi hukum begitu untuk perluasan investasinya. Karena yang mereka ubah pertama tadi itu adalah terkait kebijakan dan regulasinya. Dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Tinggal dipertahankan atau bahkan diperluas oleh rezim yang akan berkuasa sejak Oktober 4 bulan. Berapa bulan dari sekarang ini? 6 bulan dari sekarang kan. Sampai jadi nanti di Oktober persis. Dan salah satu kekhawatiran kita itu kan
para oligark itu Bang seringkali mendistorsi prinsip equal before the law gitu. Makanya kan tidak heran kemudian ketika warga yang mengalami kasus berhadapan dengan korporasi itu kan cepat itu prosesnya. Agak berbeda kalau misalnya para pemilik modal yang punya kuasa, punya akses begitu, itu kan pasti susah di proses hukumnya karena konflik kepentingannya. Oke. Dan di situ mungkin muncul mendelegitimasi law enforcement proses ya, proses penegakan hukum. Tapi ini saya mau challenge Melki, ini kok di situ ada Hatta Rajasa, ada Yusril, apa hubungannya dengan jejaring oligarki ini? Nah, kalau Hatta Rajasa itu kan memang dia punya perusahaan begitu ya. Terutama di sektor migas. Oh, migas. Betul. Oke. Kalau Yusril itu kami sebelumnya kalau kita cek sebelum 2019 itu nama Yusril itu pernah muncul di satu perusahaan batubara yang ada di kawasan ibu kota negara. Di IKN sana? Di IKN. Tetapi kemudian kami lacak lagi namanya udah nggak muncul. Lalu kemudian kami cek lagi yang terbaru, dia masih punya namanya di beberapa perusahaan. Menduduki jabatan strategis tertentu. Apa tuh jabatannya? Di sini. Ini saking banyaknya ini. Iya nih, datanya banyak nih. Ini penelitian ini. Bukan studi kaleng-kaleng nih. Saya tadinya cuma mau ngecek aja dengan orang yang disebut sahabat saya ini. Gak taunya serius. Nah, Yusril ini kalau kita cek Bang, dia itu punya afiliasi dengan satu PT Indobara ini. Jadi PT Indobara ini bergerak di bidang, dia di batubara. Nah, PT Indobara ini dia punya 2 anak perusahaan, ada Marwan Putra batubara juga, ada Bara Bumi Kartanegara. Semuanya lokasinya di Kutai Kartanegara. Iya. Begitu. Okay. Dan menariknya beliau ini kami ngecek namanya, dia seringkali menjadi kuasa hukum beberapa perusahaan yang berkonflik dengan warga. Salah satunya yang terjadi di Kalimantan Selatan, begitu ya. Jadi ternyata perusahaan itu perusahaan tambang juga. Perusahaan tambang juga yang berkonflik dengan warga. Itu yang ditentang warga. Sampai kemudian warga itu satu kali melakukan demonstrasi penolakan terhadap kedatangan Pak Yusril, Pak. Tapi kamu serius nih? Aku nggak percaya juga kalau Pak Yusril kalau kamu nggak kasih data gini. Iya, jadi data-data yang kita masukkan ini basisnya adalah dari dokumen resmi pemerintah, terutama Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Jadi kita juga nggak mungkin ngarang karena konsekuensinya besar kan. Aku nggak pernah bilang kamu ngarang. Cuman saya kaget aja nih Pak Yusril ternyata keren juga gitu loh. Studinya. Selain Pak Yusril siapa lagi di situ ya? Nah sekarang coba ini Hartarto. Hartarto ini apa nih? Ada Dito. Airlangga juga ya. Airlangga ada datanya. Coba. Ada juga. Buka semua ini. Airlangga, Erwin Aksa. Oh Erwin Aksa. Bosowa Group. Di mana? Di Tapi nggak ada ininya Zulhas di sini nih. Zulkifli Hasan dulu kami pernah lacak dia terkait kewenangan yang dia keluarkan, terutama untuk memberi izin terkait kawasan hutan. Oh waktu jadi menteri. Kehutanan. Kami tidak menemukan untuk sementara ya, kami belum menemukan nama dia di perusahaan-perusahaan taman secara langsung. Nah kalau si Airlangga tadi itu kalau kita cek itu banyak juga itu sebetulnya perusahaannya. Coba kami bacain deh. Jadi Airlangga ini kan dia ketua Dewan Pengarah TKN kemarin kan. Iya. Nah menariknya dia ini cara mainnya juga menggunakan 2 anaknya. Satu adalah si Rafindra Airlangga, satu lagi Dinesvara Airlangga. Nah, aku nggak tahu persis dari 2 orang ini apakah ikut caleg atau enggak kemarin dan terpilih atau enggak. Kan saya sempat lihat balihonya itu. Oh, kalau lihat balihonya ya pasti ikut lah kan. Ngapain dipasang baliho kalau nggak ikut? Persis. Jadi mereka ini juga lebih banyak main di batubara di mana? Kapuas sana. Kapuas jadi ada PT Bara Hanyu Kapuas, Geraha Curanyaga, Asia Sahabat Indonesia. Nah di mana? Di Asia Sahabat Indonesia ini Airlangganya dia pemegang dan pengendali utama perusahaan karena dia punya saham 99% di situ.
Begitu. Dia juga ada di Geraha Curaniaga, pemegang 50% saham. Kemudian di mana anaknya itu ada di PT Barahanyu Kapuas. Si Rafindra itu sebagai komisaris utama. Iya. Oke. Tapi kalau ngelihat peta ini ya Melki ya, pertama orang-orang ini adalah orang-orang yang menduduki jabatan kementerian. Persis, Betul, sebagian kan sedang berkuasa kan, memegang jabatan publik. Terus yang kedua mereka juga sebagian besar adalah pengusaha. Pengusaha. Dan sebagian besar dari kementerian dan pengusaha itu mereka juga politisi. Persis. Jadi pada dirinya itu melekat berbagai jabatan dan posisi gitu. Iya. Sehingga konflik kepentingannya memang besar Semakin sekali. tinggi. Nah, dia kemudian akan diperhadapkan dengan satu realitas bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih juga berlatar belakang pengusaha juga kan. Kan Prabowo itu tidak hanya sebatas berlatar belakang militer, Bang. Baik. Kalau kita cek kan dia punya banyak perusahaan. Coba Kan? cek Pak Prabowo, kemarin Pak Prabowo apa nih? Kalau Prabowo kalau kita cek di Ada satu mana? lagi tadi. Nah, Di ini. sini. Itu kan dia punya banyak perusahaan. Dan sekaligus kita mau bantah juga terkait dengan klaim dia bahwa luasan konsesinya 500.000. Kan Anies waktu itu pernah menyerang kan? Dia sebutnya salah 50.000. Iya. Terus dikoreksi 800. Nah setelah kami hitung seluruhnya itu luasnya 615.000 hektar justru. Dan itu lebih banyak memang ada di Kalimantan Timur. Jadi ada yang terkait dengan batu bara, ada yang terkait dengan pabrik kertas, hutan dan segala macamnya. Tapi kan kehebatannya Pak Prabowo dia berani menyerahkan itu kalau negara membutuhkan. Mana ada dia menyerahkan, Bang? Yang mana coba yang dia serahkan? Dia bilang begitu kok. Kan pertanyaannya, apakah lahan yang dia kuasai selama ini kemudian dia serahkan itu serahkan tanpa ada ganti rugi, tanpa tukar guling atau gimana? Kan itu nggak pernah dibuka ke publik juga kan, Bang? Oke. Karena menurutku agak mustahil mereka-mereka yang hari ini punya konsesi atau kuasai lahan di kawasan IKN misalnya, kemudian tiba-tiba secara sadar kasih gratis dalam tanda kutip ke negara bahwa silakan ambil lahan ini ya. Kan menurutku mustahil. Mustahil ya. Dan gejalanya kalau kita cek, Bang, kan luas IKN itu awalnya bukan 256.000 hektar. Bukan 256.000. Itu kan Berapa kecil dulu sebelumnya, tidak sampai segitu jumlahnya, tapi tiba-tiba diperluas. Nah, ketika diperluas, sebagian konsesi tambang milik Luhut Binsar Panjaitan misalnya atau Babara, gitu, anak perusahaannya itu masuk di kawasan IKN itu. Yang terus sekarang kalau mereka dia masuk mengembangkan. kenapa? Pertanyaannya kalau dia masuk, apa keuntungan yang dia dapat? Apakah pemegang konsesinya ini yang sah secara hukum dalam tanda kutip kemudian kasih gratis ke negara dikembalikan kan belum tentu. Belum tentu. Karena Kemungkinan dugaannya terjadi apa? pasti Dugaannya akan apa? ada tukar guling. Oh, dia akan dapat di Pasti wilayah akan ada lain. tukar guling di wilayah lain. Tetapi ini kan tidak pernah dibuka ke publik, termasuk ke media oleh pemerintah. Iya. Karena menurutku mustahil begitu ya. Tiba-tiba silakan ambil negara, nggak mungkin. Iya. Ada konsesi lain yang dipertukarkan dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu, dia mendapatkan sesuatu dari sini. Ini kalau ngelihat di sini menarik nih. Ternyata ada di bagian Aceh tuh, sobat. Di Aceh juga ada dan beliau mention kan waktu debat kan, saya punya di Aceh juga. Setelah di Aceh ada di Sumatera lainnya di mana itu? Yang di bawah tuh. Nah, ini nih. Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Ya. Ini yang biji besi itu ya? PT Tambang Sungai Suir. Iya betul di. Nah, ini biji besi. Nah, menariknya di perusahaan ini, Bang, ada nama Sekjen Gerindra juga di situ. Sempat menjabati posisi sebagai komisaris 2008 dulu. Oke. Selebihnya kemudian ada di Kalimantan Timur ya? Ada di Kalimantan Timur sisanya. Ada di Kutai Timur kebanyakan. Kutai Timur, terus ada di Berau juga ya? Persis. Berau dan Kutai Timur ada di situ. Yang di situ kebanyakan apa tuh? Batu bara. Batu bara, hutan. Oke. Nah ini ternyata ada juga yang di mana? Di bawah itu. Nah, itu aman tuh apa tuh aman? Nah menariknya di beberapa perusahaannya Prabowo Subianto ini kami menemukan nama Agus Projo Sasmito. Siapa beliau dia? Ini orang terkaya ke-8 versi Forbes tahun berapa di situ? 2023 ya. Nah menariknya beliau ini
memegang jabatan strategis di beberapa perusahaan miliknya Prabowo. Oh gitu. Nah, Agus ini juga menjabat sebagai presiden komisaris di PT Aman di Nusa Tenggara Barat sana. Termasuk nama dia juga itu kan muncul di beberapa perusahaan bakri gitu ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang sama juga. Oke. Jadi ada afiliasi ke Bakri dan afiliasi ke Persis, Prabowo, ya. melalui Agus Prajoetsmito ini. Tapi Pak Agus ini sebenarnya apa? Kalau backgroundnya apa dia? Pengusaha. Memang pengusaha. Pengusaha di bidangnya sektor ininya. Ada banyak dia main di ekstraktif juga kan. Dia jadi presiden direktur di PT Nusantara Energindo Coal. Iya, itu batu bara itu. Ya, terus kita di Samera Bara Persada Nusantara. presiden komisaris di PT Nusantara Kalim Coal. Pak Prabowo ternyata banyak juga ya, kita belum tahu. Banyak juga. Jadi itu mengkonfirmasi kekuasaan ke depan itu kombinasi antara oligarki dan dinasti tuh. Beliau abang masih ingat nggak ketika dia bilang bahwa aset saya mandek. Iya. Karena 20 tahun saya tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Kan secara logik bisa kita baca, ketika Anda berkuasa ada Hidupin potensi ini. untuk kemudian semua akan dihidupkan, semua akan diaktifkan. Maka kita yang warga biasa ini kemudian harus hati-hati sekarang. Kayaknya tidak fair kalau kita membicarakan Pak Prabowo, tim-tim pemenangan yang kemudian disebut dengan jejaring oligarki, tidak membicarakan Gibran. Belum lama ini Kaesang dan Raffi melalui katanya ada ini mereka membuat pusat jajan terbesar di BSD, ini ada nih namanya nih. Iya betul, di BSD. Apa namanya? Coba di ke bawah. Tadi kamu sebut itu hebat apa itu? GK Hebat. GK Hebat. PT Harapan Bangsa kita. PT Harapan Bangsa. GK itu apa ya? Singkatan dari apa ya? Gibran Kaesang, bukan? Bisa jadi kali ya. Dan dia bekerja sama dengan Rans Nusantara. Hebat. Itu ada Raffi Ahmad di situ. Iya, Dia pengendalinya Raffi membuat Ahmad, salah satu. apa yang dibikin di sana, Hen? Jadi dia membangun pusat kuliner terbesar di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, dan di situ ada lebih dari 2 hektar, kapasitasnya 2.000 dengan melibatkan 122 gerai. Apa yang menarik di situ sebenarnya kalau ngelihat ini? Nah, yang menariknya ada 2 hal sebetulnya. Satu, kalau sebelum kita masuk ke Gibran atau Kaesang misalnya, Jokowi itu kan juga punya perusahaan. Yang PT Rakabu. Lalu kemudian posisinya apa Pak Jokowi di situ ya? Dia pendiri kan dulu. Pendiri. Dulu. Sekarang mungkin namanya udah gak tersebut lagi waktu ya. masih di Solo gitu ya. Okay. Lalu kemudian kenal dengan Opung Luhut. Opung Luhut investasi di situ. Nama perusahaannya kemudian diubah itu Rakabu Sejahtera. Jadi Luhut investasi, nanam saham di situ. Juga ada bawa 1 orang. Orang kepercayaannya Luhut menjadi salah satu pengurusnya begitu ya. Jadi dalam konteks ini artinya perusahaan milik Pak Jokowi dulu yang kemudian diserahkan ke anaknya itu juga punya afiliasi secara tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan milik Pak Luhut tadi yang notabene sebagiannya bergerak di sektor tambang. Gitu ya. Pun demikian kalau kita cek GK Hebat tadi atau Harapan Bangsa kita, yang notabene perusahaan ini kan dia bergerak di urusan UMKM begitu ya. Tetapi belakangan setelah kita cek, dia juga bekerjasama dengan Sinarmas salah satunya, dengan Astra gitu ya. Yang notabene kalau kita cek 2 entitas macam Sinarmas ini, Astra ini kan mereka main banyak juga sektor di tambang. kan, di tambang mereka main, properti, di pendidikan, kesehatan, semua mereka main. Jadi kita kemudian membacanya konflik kepentingannya bisa saja tidak hanya terkait dengan faktor bisnis yang sama, misalnya karena bergerak di sektor tambang sama-sama begitu ya. Tapi kan bisa lintas sektor begitu. Tetapi karena ada kerjasama di sektor misalnya urusan UMKM tadi, maka potensi berikutnya kemudian yang terjadi adalah akan memperbudak urusan di sektor lainnya. Menarik nih soal Kaesang. Boleh aja dia tidak lulus parliament threshold,
Tapi kemudian dia mengembangkan usahanya di sini nih. Rans Nusantara Hebat. Rans Nusantara Hebat. Ya kan? Nah, sekarang dengan posisinya Gibran ada di situ, maka lebih leluasa lagi ya mengembangkan kerjasama dengan berbagai industri ekstraktif tuh. Sebenarnya kan orang boleh bekerja di berbagai perusahaan lain. Kenapa terus timbul masalah di usaha ekstraktif itu? Iya, apa jadi problem utamanya sebenarnya? Iya, dan saya kira memang pertanyaan publik salah satunya memang terkait itu. Kan orang bisnis sah-sah aja. Sah-sah aja, ya. Iya, gitu ya, sah-sah saja. Tetapi yang jadi soal seperti yang Bang BW singgung di awal tadi, ketika terjadi konflik kepentingan. Karena kan yang kita baca ini Bang, situasi kita di Indonesia ini kan dia kemudian menjadi sangat berbahaya, terutama ketika Jokowi memimpin untuk periode kedua. Jadi kita sama-sama saksikan ketika misalnya mereka merevisi undang-undang KPK, mereka merevisi undang-undang Minerba yang nomor 4 tahun 2009 jadi undang-undang 3 2020. Mereka buat undang-undang Cipta Kerja. Gitu ya. Yang notabene kalau kita cek Bang, masa pembahasan regulasi ini kan super cepat. Revisi undang-undang KPK itu berapa hari Bang? Betul. Cepat banget itu. Kurang lebih 13 hari kan? 13 hari. Ngesit aja kan? Iya. Revisi undang-undang Minerba berapa lama? Lebih cepat lagi tuh. Lebih cepat juga. Iya. Meskipun tidak selama dengan undang-undang Cipta Kerja yang 6-8 bulan. Jadi jalan tol gitu. Agak berbeda dengan misalnya bagaimana dengan RUU Masyarakat Adat. Yang udah lama sekali kan dibicarakan. Sejak 2009 kayaknya. Itu kan gak kelar-kelar sampai sekarang tuh. Nah, undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat pembantu rumah tangga. Iya, undang-undang pembantu rumah tangga itu sejak 2004 kalau aku nggak salah. Ya kan, lama sekali kan prosesnya. Sementara regulasi lain tadi yang juga ini terkait dengan hajat hidup orang banyak itu dengan mudah disahkan. Yang kemudian ketika kita cek di dalamnya memang lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pebisnis. Termasuk mereka-mereka yang punya jabatan. Salah satunya Bang, kalau di undang-undang hasil revisi undang-undang Minerba itu mereka menghilangkan pasal 165 terkait potensi jeratan hukum terhadap pejabat yang menerbitkan izin tambang tapi bermasalah secara hukum. Sementara ruang kriminalisasinya itu masih dipertahankan pasal 162. Terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat. Sektor industri itu. Jadi dari regulasinya saja sudah bermasalah begitu ya. Belum kita bicara regulasi lain soal insentif dan segala macamnya kan. Di Undang-Undang Cipta Kerja termasuk beberapa peraturan para menteri untuk urusan ekosistem kendaraan listrik misalnya. Itu kan banyak sekali insentif. Yang notabene kalau kita cek penerima manfaat di akhirnya sebagian memang ada di istana, sebagian lagi ada di lingkaran Jokowi itu sendiri. Iya. Jadi kalau gitu Melki, proses elektoral kita bukan hanya mendekonstruksi proses demokrasi yang baik karena ada kecurangan yang luar biasa di situ, tapi juga menghasilkan satu elit yang justru menjadi bagian dari jejaring oligarki tambang dan itu akan bisa potensial untuk menghancurkan sumber daya alam di Indonesia. Persis. Agunan masa depan Indonesia bisa runtuh dari orang-orang yang sekarang berkuasa kalau kemudian tidak ada aturan, tidak ada etik, tidak ada integritas, dan tidak ada proses penegakan hukum yang baik. Kita akan bongkar terus profil orang-orang penguasa yang berkaitan dengan jejaring oligarki tambang. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Terima kasih Melki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.